رمضان 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 مرحبا يا رمضان مرحبا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi muballighar raji fawqa ma'mulih wa mu'tis sa'ila ziyadatan ala mas'ulih. Nahmaduhu wa nashkuruhu ala nailil huda wa husulih wa nusalli wa nusallim ala khatami anbiya'ih Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ahya bisunnatih. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan nikmat yang sangat besar, dan kita telah sampai kepada bulan yang sangat mulia, yang penuh barakah, yang Allah berikan banyak keutamaan di bulan ini, sehingga kita harus memanfaatkan dengan semaksimal mungkin untuk menjaga, melakukan kebaikan dan menghindari semua sesuatu yang tidak diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Karena di bulan ini sangat banyak ampunan yang Allah berikan untuk umat Nabi Muhammad. Umat Nabi Muhammad Allah khususkan karena baginda Nabi Muhammad SAW banyak ampunan yang Allah berikan kepada umat ini. Di antaranya Allah ampunkan dosa daripada umat Nabi Muhammad dari salat fardu kepada salat fardu selanjutnya. Jadi dari salat 5 waktu kita, antara subuh ke zuhur, antara zuhur ke asar dan selanjutnya, itu Allah ampunkan dosa khusus untuk umat baginda Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi SAW juga menjelaskan bahwasanya Allah mengampunkan dosa umat Nabi Muhammad mingguan. Apa itu mingguan? Dari Jumat ke Jumat Allah ampuni dosa umat Nabi Muhammad. Kemudian Allah juga mengampuni dosa umat Nabi Muhammad dalam 1 tahun. Apa itu? Daripada Ramadan ke Ramadan yang selanjutnya Allah ampunkan itu dosa-dosa umat Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana yang kita tahu, di bulan Sya'ban Allah khususkan malam daripada nisfu min Sya'ban, separuh daripada bulan Sya'ban. Allah ampunkan dosa orang yang ingin bertaubat di malam itu dengan syarat 2. Dia tidak syirik kepada Allah dan tidak menyimpan tidak bermusuhan kepada sesama muslim. Itu selagi tidak syirik kepada Allah, selagi dia tidak bermusuhan atau dendam di dalam hatinya kepada sesama muslim, maka Allah mengampunkan dosa-dosanya di malam nisfu Sya'ban. Sedangkan di bulan Ramadan ini setiap hari Allah ampunkan dosa untuk umat Nabi Muhammad. Bukan separuh malam, bukan seperempat malam, bukan separuh bulan atau seperempat bulan, akan tapi Allah Subhanahu wa taala mengampunkan setiap waktu, setiap menit di dalam hari-hari Ramadan. Allah ampunkan dosa orang-orang yang ingin melakukan kebaikan dan bertaubat kepada Allah, menghindari yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara kemuliaan bulan Ramadan yang dijaga daripada orang di Hadramut Yaman, atau yang kita kenal di kota Tarim, mereka orang-orang Hadramut, orang-orang Yaman sangat menghormati bulan suci Ramadan. Dari jauh-jauh sebelum datang bulan Ramadan, mereka merasakan nikmatnya bulan Ramadan. Mereka mencium bau wanginya bulan Ramadan, menunggu Ramadan. Seperti yang disabdakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasaduhu 'alan niran. Orang yang bahagia, senang dengan datangnya bulan Ramadan, maka Allah mengharamkan jasadnya untuk disentuh api neraka.
semua ahlu Tarim, semua orang Hadramut, orang Yaman khususnya daripada Madinah Tarim, kota Tarim, mereka menunggu bulan Ramadan. Satu bulan yang paling ditunggu adalah bulan suci Ramadan. Mereka mencari nafkah, bekerja dan lain sebagainya selama 11 bulan. Untuk menyiapkan apa? Untuk menyiapkan datangnya bulan Ramadan. Banyak daripada pekerja mereka di bulan Ramadan libur daripada kerja, fokus di dalam kebaikan, fokus dalam beribadah, fokus di dalam berpuasa di bulan suci Ramadan yang Allah muliakan. Dari awal bulan Ramadan mereka melakukan salat tarawih, salat tarawih, salat tasbih, salat malam, membaca Al-Quran. Mereka mendawamkan, memperbanyak itu semua dari awal masuk bulan Ramadan. Di Tarim perubahan waktu di Tarim itu terjadi atau dirasakan saat datangnya bulan Ramadan. Malam seperti siang dan siang seperti malam. Mereka dari setelah asar mereka keluar, orang-orang Yaman, orang-orang Hadramut atau orang Tarim pada khususnya, mereka mulai keluar daripada rumah mereka setelah salat asar. Bedanya kita sama orang di sana apa? Orang Indonesia dari setelah salat subuh mereka keluar dari rumah untuk kerja. Mereka berdagang di waktu pagi. Nanti mereka merasa panas di waktu siang, lelah, haus dan lain sebagainya, sehingga mereka beralasan untuk membatalkan puasa mereka. Tidak apa-apa, saya membatalkan puasa hari ini. Tidak apa-apa, 2 hari saya batal. Tidak apa-apa, 3 hari saya batal. Seolah-olah puasa yang diwajibkan Allah itu adalah main-main atau candaan belaka. Mereka tidak merasa bahwa itu kewajiban yang sangat besar yang Allah berikan kepada mereka. Sedangkan di kota Tarim, anak kecil yang belum balik itu merasa malu tidak berpuasa kepada di bulan suci Ramadan. Malu kepada Allah, malu kepada Rasulullah tidak berpuasa di bulan Ramadan. Itu adalah anak kecil yang belum balik, mereka semua puasa di sana. Kalaupun seandainya mereka tidak kuat menahan puasa, mereka makan atau minum sembunyi-sembunyi tanpa dilihat orang yang berpuasa. Itu mereka yang belum balik. Walaupun umur yang 5 tahun, 7 tahun, mereka semua puasa full sebulan penuh. Mereka membaca Al-Quran, anak kecil, beribadah, meramaikan masjid-masjid, meramaikan masjid-masjid di bulan Ramadan, Masjid Ba'alawi, Masjid Muhdar, Masjid Segaf, Masjid Al-Hawil, Imam Al-Haddad. Mereka semua memakmurkan dengan Al-Quran, salat tarawih, membaca Al-Quran, qiyamul lail dan sebagainya. Itu bedanya kita di Indonesia sama orang yang ada di Tarim. Mereka memfokuskan bulan puasa itu untuk beribadah, berpuasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka merasa bahwasanya bulan Ramadan itu adalah nikmat. Karena mereka merasa itu nikmat, maka mereka jalani itu dengan sangat bahagia. Bukan sesuatu yang berat atau yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka setelah asar ada yang berdagang, berjualan, dimulai setelah asar. Itu pun mereka hanya buka sebentar, sebelum waktu berbuka mereka tutup itu toko, kembali ke rumah siap-siap untuk berbuka kepada keluarga. Di malam-malam pertama di bulan Ramadan, adatnya orang sana, orang Tarim, mereka berpuasa di hari-hari pertama, duduk di rumah dengan keluarga. Di hari-hari yang lain, mereka berbuka puasa dimanapun ada. Maksudnya sesuai hadis Nabi SAW, barang siapa yang memberikan makan atau memberikan bukaan atau takjil
untuk orang yang berpuasa, maka pahalanya seperti orang yang berpuasa tanpa mengurangi puasa orang tersebut. Banyak di sana tradisi orang sana memberi makan untuk orang yang berbuka puasa. Jadi di Tarim itu kalau sudah bulan puasa, kita tidak akan takut dengan rezeki. Mau di mana orang membuka sedekah atau membuka makan atau iftar kepada orang yang ada di jalan, di masjid-masjid, walaupun di tempat-tempat, di semua tempat ada orang memberikan makan untuk orang yang berpuasa. Setelah itu, sebelum bulan Ramadan, sebelum salat maghrib, mereka iftar. Iftarnya dengan apa? Dengan sesuatu yang ringan. Orang Yaman itu berbuka dengan sesuatu yang ringan, seperti kurma, gorengan, gahwa atau gahwa kopi, dengan kopi atau dengan minuman seperti asir, sirup dan air putih. Mereka hanya memakan di waktu buka puasa hanya makanan yang ringan. Kemudian mereka langsung salat maghrib berjamaah. Setelah itu baru mereka memakan makanan yang berat. Setelah berbuka puasa, setelah makan, mereka istirahat untuk menunggu sholat isya dan tarawih. Tarawih di Tarim itu waktunya berbeda-beda antar masjid. Dari masjid ke masjid itu waktu sholat tarawihnya berbeda-beda. Ada masjid yang sholat langsung setelah sholat isya. Ada masjid yang sholat tarawih setelah 1 jam setelah sholat isya. Ada yang jam 10, ada yang jam 11, ada yang jam 12 sampai sebelum sebelum sahur. Sebelum sahur pun ada masjid yang melaksanakan sholat tarawih. Jadi enaknya di Tarim itu kalau kita ingin sholat di 2 masjid bisa, atau sholat di awal waktu bisa, mau sholat di akhir waktu tarawih pun bisa. Kita bisa milih, malas di waktu awal bisa sholat di waktu tengah, atau malas di awal dan tengah bisa sholat di akhir waktu sebelum sahur. Itulah kelebihan yang ada di kota Tarim. Jadi masjid yang ada di Tarim itu tidak serentak waktunya untuk sholat tarawih. Banyak orang yang mempermasalahkan sholat tarawih itu 8 rakaat atau 20 rakaat. Di Hadramut, khususnya di daerah pesisir pantai seperti kota Mukalla, di Mukalla banyak orang yang selain ahlu sunnah wal jamaah. Mereka berpendapat bahwasanya sholat tarawih itu 8 rakaat. Sedangkan kita daripada ahlu sunnah wal jamaah di kota Tarim atau di Hadramut secara umum, mereka sholat rata-rata 20 rakaat sholat tarawih dan 3 rakaat witir. Walaupun di daerah yang pemahamannya beda, walaupun di situ ada ahlu sunnah wal jamaah dan di situ juga ada pemahaman yang bukan ahlu sunnah wal jamaah yang mengatakan 8 rakaat, Nabi itu sholat 8 rakaat. Nabi itu sholat tarawih 20 rakaat. Akan tetapi di sana walaupun beda pendapat, mereka sholat di dalam satu masjid. Mereka kumpul di dalam satu masjid. Mereka yang bilang 8 rakaat, mereka sholat 8 rakaat terus keluar. Sedangkan yang sholat mereka 20, mereka menyambung sehingga selesai 20 rakaat tanpa mereka ribut, tanpa mereka adu argumen. Akan tetapi di Indonesia banyak yang ribut. Enggak, yang benar itu 8 rakaat, yang benar itu 20 rakaat. Akan tetapi mereka dua-duanya tidak salat tarawih. Itu yang salah. Kita sibuk ribut tapi kita tidak salat. Mau kita salat tarawih 2 rakaat, Allah hitung kebaikan di situ, Allah kasih pahala. Mau 4 rakaat, mau 20, mau 8. Sebagian ulama di Tarim mereka bukan 20, bukan 8, akan tapi mereka sholat ada yang sampai 100 rakaat. Seperti Allah yarham guru kita Al-Habib Salim Asy-Syatiri, kalau sudah masuk bulan Ramadan beliau sangat semangat, sangat bahagia dengan bulan Ramadan.
beliau solat bukan di satu masjid, akan tapi Habib Salim Asy-Syatiri solat di 5 masjid, dan itu semua 20 rakaat. Semuanya Allah kasih ganjaran. Orang yang memperbanyak ibadah di bulan Ramadan, Allah beri ganjaran yang sangat besar sekali. Maka itu mereka di sana ada yang mengkhatamkan dalam satu hari, satu malam, satu Al-Quran. Ada yang 2 kali khatam Al-Quran, ada yang separuh Al-Quran. Mereka berlomba-lomba untuk menghatamkan Al-Quran, memperbanyak salat, memperbanyak ibadah atau qiyamul lail di bulan suci Ramadan. Mereka kemudian ditarim sahur. Jadi adat di sana sahur walaupun sesuatu yang ringan atau sedikit. Sesungguhnya kata Nabi SAW, tasaharu fa inna fis sahur barakah. Sahurlah kalian, sesungguhnya di waktu sahur itu ada barakah yang Allah berikan. Kemudian di Hadramut atau di Yaman mereka keluar dari rumah dari asar sampai setelah salat subuh. Setelah salat subuh isyraq mereka pulang ke rumah, ada yang membaca Al-Quran dan ada yang istirahat sampai sampai datangnya waktu duha atau sebelum waktu zuhur. Mereka kemudian meneruskan membaca Al-Quran, beribadah kepada Allah, sehingga dalam 24 jam itu di sana itu mereka memanfaatkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada juga daripada orang-orang soleh di sana, kalau sudah mendapatkan bulan puasa, dia mengurung diri di dalam kamar, berkhalwat kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa memikirkan makan. Keluarga daripada keluarganya orang soleh tersebut setiap hari memberikan air dan 1 potong roti untuk orang soleh ini berkhalwat. Jadi tanpa dia keluar, itu disediakan makan dan minum oleh keluarga. Selama 30 hari atau selama 29 hari atau selama bulan Ramadan, dia tidak keluar daripada kamar tersebut, berkhalwat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai akhir di malam lebaran atau di malam Id, orang saleh tersebut keluar daripada kamarnya, merasa sedih dengan perginya bulan Ramadan. Kemudian daripada keluarga ada yang melihat di waktu memasuki kamar tersebut didapatkan 30 roti tadi masih utuh, tidak dimakan oleh orang soleh tersebut. Terkadang kita kalau sudah batin kita ini penuh dengan kebaikan, itu secara tidak sadar orang-orang soleh atau orang-orang dulu, wali min auliyaillah, beribadah kepada Allah saking khusyuk dan senang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak merasakan lapar. Sehingga wajar 1 potong roti yang dikasih oleh keluarga setiap hari selama 1 bulan penuh itu tidak dimakan dan tidak meninggal di kamar tersebut, akan tapi masih sehat dan kuat. Berkat apa? Berkat ibadah berkhalwat, mementingkan Allah Subhanahu wa taala dari sesuatu yang lain, beribadah kepada Allah, berkhalwat, mendekatkan diri kepada Allah, saking nikmatnya antara dia dan Allah sehingga dia tidak merasakan lapar, tidak memakan makanan yang disediakan, dan masih kuat hidup karena bahagia dengan bulan Ramadan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sekilas ini yang bisa saya sampaikan, mungkin ada manfaat buat saya sendiri. Jamaah Darus Safa TV, ini saja yang bisa Al-Faqir sampaikan, kurang dan salah mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من
من النار. أشهد أن لا إله إلا الله. أستغفر الله. نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. يا كريم يا عظيم يا عظيم يا عظيم. أنت إلهي لا إله غيرك. اغفر الذنب العظيم فإنه لا يغفر الذنب العظيم إلا العظيم. يا عظيم يا عظيم يا عظيم. أنت إلهي لا إله غيرك. اغفر الذنب العظيم فإنه لا يغفر الذنب العظيم إلا العظيم. يا عظيم يا عظيم يا عظيم. أنت إلهي لا إله غيرك. اغفر الذنب العظيم فإنه لا يغفر الذنب العظيم إلا العظيم. يا رب وفقنا على ما يرضيك وارزقنا التقوى لعلم